Ini prinsip orang dagang, perhatikan orang lain dulu, baru kita akan diperhatikan. Dan ini ternyata ada di Alkitab. Dan hari ini Yesus katakan, kalau engkau buat pesta, jangan undang orang-orang kaya atau orang-orang yang bisa membalasmu. Bukan berarti tidak boleh bikin pesta untuk orang-orang seperti itu teman-teman kita dan sebagainya. Bisa. Tetapi lebih berguna jika engkau juga mengadakan pesta untuk orang-orang yang tidak mampu membalasmu. Tapi akan aneh juga ya kita bikin pesta yang datang orang compang-camping dan sebagainya. Pesta tidak selalu adalah hal yang berupa makan-makan, hal yang meriawah dan sebagainya. Ingat kata-kata Yesus, jika ada satu orang berdosa bertobat saja, ada pesta di surga. Itu sudah pesta. Artinya ketika kita mampu membagikan belas kasih kepada orang, itu adalah pesta bagi orang itu. Di video yang saya kirim itu ada Pak Mega dan Ibu Lilis membagi makanan untuk orang tunawisma. Tidak tahu dia punya rumah atau tidak. Jangan-jangan dia punya mobil parkir tempat lain. Bisa jadi. Tapi dia merasa bersyukur, dia terima dengan sukacita. Itu pesta buat dia. Isinya apa, Pak? Nasi. Makanan ya. Iya, baik. Makanan dia suka. Kasih dia uang dia akan lebih suka. Karena dia bisa buat yang lain-lain. Jangan-jangan kalau kasih uang dia beli liang teh. Itu pesta buat dia. Jadi kata Yesus, buatlah satu pesta, buatlah satu perbuatan baik yang orang tidak bisa membalasmu. Maka engkau akan mendapat balasan dari surga. Hidup kita memang ada tahapannya. Saya suka dengan filosofi bahasa Jawa tentang angka. Jadi kemarin kita cerita hitung-hitungan jasa, sekarang kita hitung-hitungan angka berupa umur. Angka bahasa Jawa itu dari 1 sampai 20 masih disebut dengan wajar. Begitu 21 itu tidak disebut lagi 20 siji, tidak sebut itu. Diganti istilahnya menjadi selikur. Selikur artinya linggu kursi, duduk di kursi. Orang umur 21 sudah waktunya duduk di kursi, artinya punya pekerjaan, punya jabatan, punya karya. Itu 21. Itu maknanya baik. Jadi sudah 21 jangan terus nempel orang tua, minta ini minta itu, nuntut ini nuntut itu. Kalau tidak dikasih ngambek sama orang tua. Engkau sudah dibesarkan, sudah dewasa. Orang di barat sini juga 21 adalah usia dewasa. Sudah waktunya berkarya bagi orang lain, bagi diri sendiri juga. Jadi itu maknanya bagus. Duduk di kursi. Kemudian 25. Bukan 25, tetapi selawe. Selawe itu apa? Seneng-senenge lanang lan wedok. Waktu pria dan wanita sedang bersenang-senang. Artinya apa? Masuk dalam pernikahan. Jadi tidak cukup kita mencari makan, kita perlu memberikan sesuatu pada dunia. Apa? Berkeluarga. Karena yang kita berikan pada dunia yang terbaik adalah keturunan. Keturunan ini hanya bisa diperoleh atau resmi diperoleh lewat pernikahan. Tidak nikah juga bisa sih, tapi yang pernikahan ini yang direstui oleh Tuhan. Bisa juga lewat adopsi, tentu itu hal yang baik. Jadi ada tanggung jawab setiap orang memberikan persembahan kepada dunia. Para pastor juga, para suster meskipun tidak menikah, kami memberikan persembahan hidup kami, ini juga persembahan. Kemudian masuk ke 50. 50 disebut seket. Seket itu artinya seneng ketunan, suka memakai topi. Umur 50 pakai topi maksudnya apa? Ya
Pertama tentu rambut sudah berkurang. Kalau tidak pakai bisa masuk angin. Tapi maksudnya adalah memakai topi adalah seorang imam. Sudah waktunya memperhatikan kehidupan agama. Karena sudah dekat-dekat ke situ. Karena setiap orang ulang tahun semakin dekat. Dan ada orang tahun makin jauh. Waktu lahir masih jauh. Waktu ulang tahun makin dekat, makin dekat. Sudah waktunya memakai topi, memperhatikan kehidupan agama, memperhatikan jiwa. Apakah saya sudah cukup berkarya atau banyak berkarya untuk masyarakat, untuk Tuhan? 50, senang ketunan, suka pakai topi. Masuk ke usia 60, sewidak atau suwidak. Itu artinya sejatine wis wayahe tindak. Sesungguhnya sudah waktunya untuk pergi. Luar biasa ya. 60 sudah waktunya pergi. Jadi saya, Pak Steve ini, kami sudah lewat-lewat, tidak pergi-pergi. Tapi itu kan tradisi orang Jawa. Diperkirakan 60. Kita mengatakan 70, 80. Ya dekat-dekat itulah. Artinya suatu hari kita harus pergi. Tidak ada orang yang bisa tinggal tetap di sini. Kita berziarah juga harus pergi. Kenapa? Mahal. Kedua, banyak kerjaan di Indonesia, bukan? Harus kita kerjakan. Ada anak-anak yang kita tinggalkan. Suatu hari harus pergi. Kalau harus pergi, ya kita harus mempersiapkan diri kita. Tidak bisa kita katakan, hidup saya begini-begini saja, suka-suka saya. Tidak. Semoga Tuhan membimbing dan membantu kita semua agar di setiap tahap kehidupan kita senantiasa mampu memenuhi target yang ditentukan oleh Tuhan. Pegawai bank saja kalau ada target kerja setengah mati. Tapi semakin dia mencapai target, dia semakin memperoleh penghasilan dan juga jabatan tentu saja. Kita juga ada target. Semoga setiap umur kehidupan dapat kita lakukan dengan baik. Amin.